Assalamualaikum. Oke guys, untuk di video kali ini aku mau bikin tempe mendoan bagong yang lagi hits. Ternyata cara bikinnya tuh mudah dan simple banget, apalagi dipadu padankan dengan sambal kecap. Dijamin tempe mendoan ini akan lebih enak lagi. Penasaran bagaimana proses pembuatannya? Yuk ikutin terus videonya sampai selesai dan menontonnya jangan skip-skip agar mendapatkan hasil yang sama seperti yang saya buat. Dan oke, di sini sudah aku siapkan bahan-bahannya, cukup simpel dan mudah banget. Ini ada tempe. Di sini aku menggunakan tempe warung yang biasa dibungkus pakai daun. Tapi kalau tidak ada, kalian boleh menggunakan tempe yang biasa dibungkus pakai plastik juga. Di sini tempenya sudah aku simpan sehari agar lebih kolot lagi atau lebih tua lagi. Agar tempenya itu lebih mudah untuk dipotong tipis-tipis. Setelah itu ada terigu sebanyak 250 gram. Bawang daun aku gunakan secukupnya saja. Ada bawang putih 5 siung yang sudah aku haluskan. Setelah itu ada ketumbar sebanyak 2 sendok makan, lalu ada setengah sendok garam, 1 sendok teh kaldu ayam. Setelah itu ada 300 ml air, dan untuk bumbu kecapnya di sini aku menggunakan rawit, ada cabai, ada bawang putih. Aku gunakan secukupnya tergantung selera kalian, mau pedas boleh, mau sedang juga boleh. Setelah itu ada kecap, aku gunakan 4 bungkus. Di sini aku gunakan kecap ABC. Dan oke, itu dia bahan-bahan cukup simple. Kita langsung aja ke proses pembuatan. Untuk langkah pertama di sini aku akan memotong bagi dua dulu tempenya karena ini kepanjangan. Kita potong menjadi 2 bagian. Gunakan pisau tajam agar hasilnya itu lebih rata. Dan oke, setelah itu kita akan potong memanjang seperti ini sambil ditekan agar tidak ada yang patah. Ini itu kita akan potong benar-benar tipis ya teman-teman. Kalau misalkan kalian menggunakan pisau yang tidak tajam, itu pasti hasilnya itu akan bergerigi. Dan oke, ini sudah tipis. Kita sisihkan, lalu kita potong lagi. Kita potongnya itu benar-benar tipis ya teman-teman. Bisa dilihat ini tempenya pas dipotong itu tidak patah. Karena kenapa? Karena sudah aku simpan selama sehari agar hasilnya itu lebih tua lagi. Dan untuk kacang kedelainya di sini bisa dilihat pada besar-besar dan untuk teksturnya pun lebih keras. Dan oke, ini dia hasilnya setelah kita potong-potong. Ini tuh hasilnya tipis banget, seperti kartu ya tipisnya, tapi lebih tipis lagi. Ini tidak aku potong semua, aku potong setengah saja. Setelah itu kita sisihkan. Untuk langkah berikutnya di sini aku akan membuat adonan terigunya. Kita siapkan wadah, lalu masukkan tepung terigunya. Kita masukkan semuanya saja. Setelah itu masukkan ketumbar bubuknya, lalu bawang putih. Setelah itu kita campurkan garam dan juga kaldu ayam. Lalu aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Jangan lupa masukkan bawang daunnya. Lalu beri air sedikit demi sedikit. Dan untuk harga jualnya bisa kalian jual dengan harga Rp1.000, Rp2.000 sampai Rp3.000 saja, tergantung daerah kalian masing-masing. Masukkan semua airnya dan aduk-aduk terus sampai tidak ada yang bergerindil. Dan oke, ini hasilnya sudah bagus. Ini teksturnya sudah tidak lengket dan sudah tidak ada yang bergerindil. Di sini aku akan menggantinya menggunakan sendok atau centong nasi agar lebih gampang untuk mengaduknya. Dan oke, bisa dilihat ini teksturnya agak sedikit cair. Dan untuk langkah berikutnya kita akan menggorengnya. Dan di sini sudah aku siapkan minyak panas secukupnya, tergantung kapasitas ketel yang kalian pakai. Setelah itu masukkan tempenya. Gunakan api yang benar-benar panas agar hasilnya itu lebih bagus. Di sini aku goreng 4-3 tempe dulu karena ketel aku itu kekecilan dan minyaknya aku gunakan secukupnya saja. Dan oke, bisa dilihat ini tempenya itu keriting ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik agar hasilnya itu matang merata. Untuk menggorengnya jangan terlalu matang. Kalau sekiranya sudah setengah matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Dan oke, ini sudah setengah matang, langsung saja kita angkat dan kita tiriskan dan lakukan ke semua adonan sampai selesai.
Dan oke, ini dia hasil setelah kita goreng semua. Ini jadinya seperti ini. Dan untuk langkah berikutnya di sini aku akan membuat sambal kecap. Dan untuk membuat sambal kecap ini, untuk langkah pertama aku akan menggoreng dulu rawit dan juga bawang putihnya. Kita goreng dulu. Di sini sudah aku siapkan minyak. Agar hasilnya tidak meletup-letup, boleh tutup menggunakan tutup panci ya teman-teman. Dan setelah matang seperti ini, lalu kita akan angkat dan kita pisahkan ke dalam mangkuk. Dan untuk langkah berikutnya, di sini aku akan memblendernya agar lebih praktis. Kalau misalkan tidak ada blender, kalian boleh menggunakan ulekan ya. Langsung saja kita masukkan ke dalam blender. Di sini aku menggunakan blender yang kecilnya. Kita masukkan semuanya, lalu masukkan kecapnya. Kalian boleh menggunakan kecap bango ataupun kecap ABC, tergantung selera kalian masing-masing. Setelah itu kita tutup. Lalu blender sampai halus. Dan oke, setelah halus kita matikan, lalu kita akan pisahkan ke dalam mangkuk. Bisa dilihat ya teman-teman, ini teksturnya sudah halus. Kita pisahkan ke tempat kecap tadi. Dan oke, ini dia hasilnya setelah kita plating, jadinya seperti ini. Ini untuk kecapnya sudah aku pisahkan, dan untuk tempenya bisa dilihat ini tuh setengah matang. Kita akan cobain rasanya seperti apa. Kita cocol. Ini tuh dijamin rasanya enak banget dan cocok banget untuk dijadikan menu sarapan atau menu di saat kita lapar. Selain dengan kecap, kalian boleh menyajikannya itu menggunakan rawit. Tergantung selera kalian dan tergantung kesukaan kalian, mau dicocol dengan rawit boleh ataupun dicocol dengan sambal kecap juga boleh. Dan oke teman-teman, itu dia bahan-bahan cara pembuatan tempe mendoan bagong ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk berlangganan gratis dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil buat kalian yang mau langsung nyobain. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.